Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota yang pertama itu ada Indah Haryani, yang kedua ada Pranata Lenggo, yang ketiga ada Karinah Dian, yang keempat ada Nadia Kusuma, dan saya sendiri Faiza Emilia Manda ingin mempresentasikan materi terkait dengan gambaran umum analisis keuangan. Materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, subbab yang pertama kita membahas tentang bisnis analisis. Analisis bisnis sendiri adalah evaluasi prospek suatu perusahaan beserta risiko yang dihadapi suatu perusahaan tersebut terkait bagaimana suatu perusahaan mencapai tujuannya serta mengambil keputusan. Jadi pada saat kita menganalisis suatu perusahaan, kita tuh harus mengetahui terlebih dahulu terkait model bisnis apa sih yang perusahaan tersebut tuh gunakan. Terus model bisnis sendiri itu tuh bisa diartikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan untuk merencanakan bisnis dan memaksimalkan keuntungan. Terus ada juga tipe-tipe bisnis analisis. Yang pertama, tipe bisnis analisis yang pertama tuh ada analisis ekuitas. Analisis kredit sendiri adalah evaluasi terhadap kelayakan kredit atau credit worthiness suatu perusahaan, yaitu kemampuan utang dan kewajiban finansialnya terkait kemampuan perusahaan membayar bunga dan pokok utang tepat waktu. Faktor yang dianalisis itu ada likuiditas dan solvabilitas. Jenis analisis itu tergantung jangka waktu. Jadi ada analisis yang menggunakan jangka waktu pendek dan juga waktu panjang. Kalau jangka waktu pendek fokusnya pada kondisi keuangan saat ini, sedangkan kalau jangka waktu panjang tuh fokusnya pada proyeksi arus kas dan kemampuan laba berkelanjutan. Yang kedua, itu ada teknik analisis ekuitas, yang mana dianalisis adalah sumber utama pendanaan dan disebut juga sebagai modal saham. Investor ekuitas memberikan dana kepada perusahaan dengan imbalan resiko dan potensi keuntungan sebagai pemilik. Investor ekuitas hanya menerima distribusi laba atau aset setelah semua klaim lain seperti hutang dari dan dividen preferen itu terpenuhi. Karena itu mereka memiliki residual interest atau hak sisa. Artinya mereka tuh menanggung resiko pertama saat terjadi kerugian, tetapi juga menikmati potensi keuntungan yang tak terbatas pada saat perusahaan ini berkembang. Kalau misalnya di analisis sekuitas ini ada jenis-jenis analisis sahamnya. Yang pertama itu bisa menggunakan teknik analisis, yang kedua tuh bisa menggunakan fundamental analisis. Technical analisis sendiri tuh menganalisis pola pergerakan harga dan volume saham di masa lalu untuk memprediksi pergerakan harga ke depan. Disebut juga charting atau melihat grafik. Ada juga fundamental analisis yang dimana itu merupakan teknik yang lebih umum digunakan dengan cara menilai suatu perusahaan dengan menganalisis faktor ekonomi dan juga kinerja posisi keuangan perusahaan. Selain itu, pihak-pihak apa aja sih yang membutuhkan analisis? Yang pastinya bisnis analisis ini digunakan untuk investor dan juga kreditur. Tapi ada juga pihak-pihak lain yang juga menggunakan analisis bisnis ini. Di sini ada 7. Yang pertama itu ada manajer pastinya, karena tuh manajer kan yang nginiin perusahaan ya, yang menjalankan perusahaan. Jadi analisis laporan keuangan tuh bisa memberikan petunjuk juga bagi manajer tentang perubahan strategi dalam kegiatan operasional, investasi, dan pembiayaan. Dengan adanya analisis bisnis tersebut, manajer itu dapat memantau kesehatan keuangan perusahaan, membuat strategi bisnis, dan membandingkan dengan bisnis yang serupa. Marking. Yang kedua tuh pasti untuk investment banker melakukan analisis terkait merger, akuisisi, dan divestasi. Yang ketiga tuh juga ada untuk manajemen keuangan untuk mengevaluasi dampak dari keputusan pembiayaan dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Ini penting dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada pertumbuhan nilai perusahaan. Yang keempat itu ada direksi. Ini tuh bertanggung jawab untuk melindungi kepentingan pemegang saham, yang mana analisis bisnis ini menjadi alat untuk melaksanakan fungsi pengawasan tersebut. Terus yang kelima itu ada regulator menggunakan alat analisis laporan keuangan ini untuk memeriksa kebenaran pengembalian pajak dan menilai kewajaran jumlah yang dilaporkan. Yang keenam ada serikat buruh. Teknik analisis laporan keuangan berguna bagi serikat buruh dalam negosiasi perjanjian kerja bersama. Serikat buruh ini juga menganalisis kemampuan perusahaan dalam memberikan kenaikan gaji dan menyediakan tunjangan. Yang terakhir ada analisis digunakan untuk menilai profitabilitas atau ketahanan jangka panjang dari pemasok mereka serta memperkirakan keuntungan pemasok dari transaksi bersama. Pada subbab ini ada satu subbab lain, yaitu komponen analisis bisnis yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk materi selanjutnya itu ada subbab mengenai komponen analisis bisnis. Untuk
eh, di dalamnya itu terdapat beberapa hal. Untuk yang pertama itu ada analisis lingkungan, bisnis, dan strategi, di mana analisis ini berfokus pada kondisi ekonomi dan industri di mana perusahaan tersebut beroperasi. Nah, analisis ini meliputi empat hal. Yang pertama ada pasar produk atau market demand. Terus kemudian yang kedua ada pasar tenaga kerja, yang ketiga ada pasar modal, dan yang keempat ada aturan dan regulasi ekonomi yang berlaku. Kemudian selanjutnya analisis strategi ini berfokus pada kekuatan dan kelemahan kompetitif dari perusahaan dari dari suatu perusahaan serta peluang dan ancaman yang ada di pasar. Tujuan analisis strategi sendiri itu yang pertama untuk menilai strategi perusahaan dalam menghadapi lingkungan bisnis. Kemudian yang kedua ada mengukur kemampuan perusahaan untuk meraih keunggulan bersaing. Kemudian yang ketiga ada menilai dampaknya terhadap pertumbuhan dan kesuksesan di masa yang akan datang. Kemudian komponen selanjutnya yaitu ada analisis akuntansi, di mana analisis ini berfokus pada proses evaluasi apakah laporan keuangan perusahaan itu mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan secara akurat. Nah, tujuan adanya analisis ini itu yang pertama ada menilai kualitas dan keandalan laporan keuangan, kemudian yang kedua ada mengurangi risiko akuntansi, yang ketiga ada menyusun ulang laporan agar lebih relevan dan bisa dibandingkan. Kemudian untuk analisis ini berfokus pada kualitas laba, di mana di kualitas laba ini kita bisa melihat seberapa asli atau seberapa berkelanjutan laba pada perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada persistensi laba. Di sini kita berfokus pada apakah laba ini bisa bertahan di masa yang akan datang. Terus, kenapa sih analisis akuntansi ini penting? Karena dengan adanya analisis akuntansi ini, kita bisa melakukan analisis keuangan yang bisa em, menuntun kita untuk eh, mengetahui kondisi perusahaan yang sebenarnya. Jadi dengan adanya analisis akuntansi ini kita tidak akan tersesat. Tuh. Kemudian yang ketiga ada analisis keuangan, di mana analisis keuangan ini adalah penggunaan penggunaan laporan keuangan. Nah, jadi di sini ada dua penggunaan laporan keuangan. Yang pertama untuk menilai kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Terus kemudian yang kedua ada memprediksi kinerja keuangan di masa yang akan datang. Kemudian pada analisis keuangan ini ada eh, tiga fokus utama, yaitu yang pertama ada analisis profitabilitas, di mana analisis ini itu menilai tingkat pengembalian investasi perusahaan. Untuk fokusnya ini ada dua, berfokus pada dua hal, yaitu yang pertama ada margin, di mana margin ini berfokus pada selisih penjualan selisih penjualan dikurangi biaya yang eh, terjadi untuk eh, barang yang akan dijual. Terus kemudian yang kedua ada turnover, di mana turnover itu merupakan efisiensi pemanfaatan aset. Kemudian eh, di analisis profitabilitas ini kita juga dapat melihat penyebab perubahan laba dan apakah laba itu bisa berkelanjutan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua ada analisis resiko, di mana pada analisis ini kita itu dapat menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban. Nah, di dalam analisis resiko ini kita menganalisis tiga hal utama, yaitu solvabilitas atau daya tahan jangka panjang suatu perusahaan. Kemudian yang kedua ada likuiditas atau kemampuan jangka pendek. Kemudian yang ketiga ada variabilitas laba. Kenapa sih analisis resiko ini penting? Karena bagi kreditur dan investor saham,
ini mereka pasti perlu untuk mengukur risiko yang akan terjadi dan biaya modal yang akan dikeluarkan. Kemudian yang ketiga ada analisis arus kas, di mana analisis ini mengevaluasi dari mana perusahaan itu mendapatkan dan menggunakan dana yang ada. Nah, dalam analisis ini eh, kita dapat mengetahui beberapa hal, yaitu seperti strategi pendanaan di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua ada keberlanjutan kinerja berdasarkan dana internal atau dana eksternal. Jadi di sini kita bisa tahu bisa mengetahui keberlanjutan kegiatan perusahaan kita ini berdasarkan dari dana internal atau dana pinjaman gitu. Terus kemudian yang keempat ada prospektif analisis yang dimana ini merupakan proses memprediksi penghasilan atau arus kas di masa yang akan datang. Biasanya berupa laba, arus kas, ataupun bisa keduanya. Hasil akhir dari prospektif ini adalah perkiraan laba dan arus kas di masa yang akan datang, yang kemudian digunakan untuk menilai nilai perusahaan dan mendukung pengambilan keputusan investasi atau manajerial. Eh, nah, tapi untuk tujuan utama dari prospektif analisis ini itu eh, bertujuan untuk memperkirakan nilai perusahaan di masa yang akan datang. Kemudian yang kelima ada valuasi atau penilaian, di mana tujuan tujuan utama dari berbagai analisis yang penilaian. Tadi kan valuasi adalah penilaian, di mana itu merupakan tujuan utama dari berbagai jenis analisis bisnis, di mana valuasi ini mengacu pada proses prediksi keuntungan di masa yang akan datang dan menjadi perkiraan nilai perusahaan. Kemudian yang keenam ada analisis laporan keuangan, di mana ini merupakan bagian dari proses analisis bisnis secara keseluruhan, di mana di, di mana terdapat hubungan antara analisis laporan keuangan dan analisis bisnis. Jadi analisis laporan keuangan itu terdiri dari beberapa proses analitis yang semuanya menggunakan informasi dari laporan keuangan, meskipun tingkatannya berbeda-beda. Meskipun laporan keuangan ini berisi informasi tentang rencana bisnis perusahaan, terkadang analisis lingkungan bisnis dan strategi perusahaan dianggap sebagai suatu yang terpisah dari analisis laporan keuangan konvensional. Jadi, selanjutnya itu ada prospektif analisis, di mana ini tuh membuat prediksi tentang laba dan arus kas di masa yang akan datang, melampaui batas dari analisis laporan keuangan tradisional. Namun hal ini tetap berkaitan erat. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya itu mengenai eh, analisis dari laporan keuangan. Nah, itu menjalankan jumlah aktivitas untuk menyediakan produk atau layanan yang dapat dijual dan menghasilkan kembalian investasi yang memadai. Nah, perusahaan itu melakukan berbagai aktivitas bisnis yang dapat diklasifikasikan menjadi empat. Yang pertama itu ada perencanaan, kedua ada pendanaan, yang ketiga ada investasi, dan keempat ada operasi. Nah, yang pertama dulu itu ada perencanaan. Perencanaan itu merujuk strategi bisnis ini mencakup bagaimana perusahaan akan mencapai tujuannya. Perencanaan bisnis mencapai dan layanan, penetapan target pas, penetapan target dan rantai pakan dan strategi pendanaan. Perencanaan juga membantu manajer memfokuskan upaya mereka serta mengidentifikasi peluang dan hambatan yang diharapkan. Nah, yang kedua itu ada pendanaan. Perusahaan harus mendapatkan dana untuk menjalankan dan menumbuhkan bisnisnya. Dana biasanya diperoleh dari dua sumber, yaitu dari kreditur dan pemilik. Kreditur memberikan dana dengan janji pengembalian pokok plus bunga, sedangkan pemilik itu menyediakan ekuitas dengan harapan. Yang ketiga itu ada investasi. Perusahaan itu menggunakan dana yang diperoleh untuk membeli aset yang
operasi bisnis. Investasi mencakup akuisisi dan pembelian aset, tetapi seperti pabrik, peralatan, dan teknologi, serta aset lancar seperti persediaan dan piutang usaha. Nggak itu. Setelah investasi dilakukan, perusahaan memulai operasi bisnis yang didanai menggunakan aset untuk menghasilkan dan menjual produk atau layanan guna menghasilkan pendapatan. Aktivitas ini tuh meliputi R&D, pengadaan produksi, pemasaran, dan administrasi. Aktivitas ini tuh menjadi sumber utama laba perusahaan. Nah, dalam aktivitas bisnis laporan keuangan itu terdapat keuangan yang memberikan gambaran yang sistematis tentang bagaimana bisnis tersebut dilaksanakan. Ada 4 laporan utama jadi dasar analisis keuangan. Yang pertama ada laporan neraca atau laporan posisi keuangan, yaitu menyediakan informasi tentang posisi keuangan perusahaan pada suatu titik waktu, termasuk aset yang dimiliki, keuangan pada kredit, dan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu, termasuk pendapatan atau kerugian yang dihasilkan dan biaya yang dikeluarkan. Laba menggunakan aktual, artinya pendapatan itu diakui saat produk dijual, bukan saat kas diterima. Yang ketiga itu ada laporan arus kas, yaitu melacak arus kas masuk dan keluar selama periode tertentu, mengklasifikasikan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Yang keempat itu ada laporan perubahan ekuitas, yaitu untuk mengungkapkan perubahan dalam ekuitas pemilik selama periode tertentu. Masih laba ditahan. Nah, setiap laporan keuangan itu menyediakan beda tentang aspek kegiatan bisnis perusahaan. Tetapi ketika digabungkan, mereka itu memberikan pandangan yang menyeluruh tentang posisi keuangan dan hasil operasional perusahaan. Nah, laporan keuangan juga bukan keluaran dari sistem pelaporan keuangan. Informasi tambahan tentang aksi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada financial statement analysis review. Jadi, financial statement analysis review itu adalah tahap awal dalam proses analisis laporan keuangan yang berfungsi sebagai gambaran umum terhadap kondisi keuangan perusahaan sebelum dilakukan analisis yang lebih mendalam. Nah, pada tahap ini, analis itu akan meninjau laporan keuangan utama seperti neraca, laporan laba rugi, eh, dan laporan arus kas. Nah, untuk memahami struktur dasar dan tren umum yang terlihat dari data historis perusahaan. Nah, komponen-komponen yang pertama laporan laba rugi. Nah, analis itu mencek apakah pendapatan dari perusahaan itu meningkat atau bagaimana tren laba kotor dan laba bersih dari tahun ke tahun. Yang kedua itu ada neraca. Jadi kita harus mengetahui apakah terdapat perubahan besar dalam aset atau kewajiban. Terus analisis juga harus mengetahui bagaimana posisi kas dan investasi perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah peran arus kas. Jadi kita juga harus mengetahui apakah perusahaan itu menghasilkan kas dari aktivitas operasinya dan bagaimana struktur pendanaan dari perusahaan. Kemudian yang terakhir ada CALK. Jadi itu untuk memahami konteks atau kebijakan akuntansi apa yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya itu manfaat dari preview dalam analisis keuangan, itu yang pertama untuk memberikan gambaran awal atau kondisi keuangan dari perusahaan. Yang kedua adalah operasional, solvabilitas, dan profitabilitas. Dan yang ketiga, yang terakhir itu menyediakan konteks untuk menilai risiko dan peluang yang keputusan investasi atau kreditur. Baik, untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh. Jadi, analisis laporan keuangan ini bertujuan membantu memahami kondisi dan kinerja perusahaan. Di sini ada beberapa alat dasar yang digunakan, meliputi yang pertama itu ada analisis komparatif, lalu ada analisis ukuran umum, analisis rasio, analisis arus kas, dan juga penilaian atau valuasi. Yang pertama yaitu analisis laporan keuangan komparatif. Jadi,
Analisis ini membandingkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasi tren dan pola perubahan. Nah, dengan meninjau laporan neraca, laporan laba rugi, dan atau arus kas dari waktu ke waktu, maka dapat diketahui mengenai kecepatan dan arah perubahan dari suatu akun. Misalnya, jika penjualan ini meningkat 10%, tetapi biaya pengiriman ini naik 20%, maka hal ini perlu diselidiki lebih lanjut. Nah, di sini ada dua teknik umum yang bisa digunakan. Yang pertama itu ada teknik analisis perubahan tahunan. Itu membandingkan perubahan angka dalam jumlah absolut dan persentase satu tahun ke tahun berikutnya. Teknik ini mempermudah dalam memantau perkembangan jangka pendek, namun perlu kehati-hatian jika angka dasar yang kecil atau negatif karena dapat menyesatkan. Lalu untuk kedua itu ada analisis, yaitu analisis yang memanfaatkan data keuangan selama beberapa tahun untuk memahami pola jangka panjang. Nah, dengan adanya teknik ini, kita tuh bisa mengamati kecenderungan naik atau turun atau stabil dalam pos-pos keuangan tertentu. Lalu yang kedua itu ada analisis laporan keuangan ukuran umum. Nah, dalam teknik ini menyajikan laporan keuangan dalam bentuk persentase dari total kategori utama seperti total aset untuk neraca atau total penjualan untuk laporan laba rugi. Nah, tujuannya itu untuk mempermudah perbandingan antar perusahaan dengan skala yang berbeda maupun memantau struktur keuangan dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga itu ada analisis rasio. Analisis ini memberikan ukuran kuantitatif terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Untuk rasio ini mencakup berbagai aspek seperti likuiditas, solvabilitas, profitabilitas, dan efisiensi operasional. Nah, dengan menggunakan rasio ini, maka pengguna ini bisa membandingkan kinerja perusahaan dengan standar industri atau pesaing sejenis. Lalu untuk yang keempat itu ada arus kas. Untuk analisis ini memeriksa bagaimana arus kas ini masuk dan keluar dari suatu perusahaan, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas untuk membiayai operasional, investasi, serta memenuhi kewajiban dengan memahami pola arus kas. Nah, dengan ini kita bisa menilai apakah laba perusahaan ini benar-benar terrealisasi dalam bentuk kas. Lalu untuk yang terakhir itu ada penilaian atau valuasi. Nah, pada tahapan ini bertujuan untuk menentukan nilai wajar perusahaan berdasarkan hasil analisis sebelumnya. Nah, di valuasi atau penilaian ini penting bagi investor atau pihak manajemen untuk memahami apakah harga pasar saham perusahaan ini mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Baik, jadi sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.